semua, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 44 OKK Universitas Pajajaran yang beranggotakan Halda, Sarah, Iqbal, dan Johanna. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin memberikan pemaparan tentang pelecehan seksual. Kampanye kelompok kami berjudul We Say Stop. Kampanye ini hadir untuk membantu masyarakat untuk tumbuh, bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perbuatan pelecehan seksual. Harapan kami, dengan adanya kampanye ini, masyarakat dapat mengerti dan mengurangi angka kasus pelecehan seksual di Indonesia. Sebelumnya, kami telah membuat kuesioner dan meminta teman-teman untuk mengisinya. Dari kuesioner ini, kami menjaring 64 responden yang terdiri dari 43 wanita dan 19 pria. Teman-teman udah pada tahu belum, apa sih pelecehan seksual itu? Menurut International Labour Organization, pelecehan seksual adalah perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat seseorang merasa terhina, dipermalukan, atau diintimidasi. Pengertian lain dari pelecehan seksual adalah segala bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual. Hal ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Golongan pelaku dan korbannya pun tidak terbatas. Dapat terjadi di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di tempat umum. Pelaku bisa datang dari teman sekelas, atasan kantor, bahkan saudara terdekat loh. Ngeri ya. Sekarang aku mau jelasin tentang jenis dan bentuk pelecehan seksual. Secara luas, terdapat 5 bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan fisik. Termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual. Contohnya itu mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kedua, ada pelecehan lisan. Termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual. Yang ketiga, ada pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan lain-lain. Yang keempat, ada pelecehan tertulis atau gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya. Yang kelima, ada pelecehan psikologis atau emosional, terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelecehan seksual di Indonesia? Dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan, hampir semua responden udah paham nih tentang pelecehan seksual. Aku juga menemukan respon yang gak kalah bagus dari respon baik lainnya. Masih ingat sama kasus Gilang Bungkus gak? Perbuatannya juga termasuk pelecehan seksual loh. Perbuatannya itu termasuk pelecehan psikologis atau emosional, termasuk permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan berbau seksual. Akan tetapi, belum semua orang benar-benar paham tentang apa itu pelecehan seksual. Dan berikut adalah pemaparannya. Pemerkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bias patriarki, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian, sesungguhnya rentang kekerasan seksual bukan hanya pemerkosaan saja, melainkan sangat bervariasi, dan modus operasinya juga tidak sederhana yang dibayangkan. Kekerasan seksual mengacu pada suatu perlakuan negatif yang berkonotasi seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal, perilaku tidak senonoh, mempertunjukkan gambar porno, serangan dan paksaan yang tidak senonoh, seperti memaksa, mencium, atau memeluk, mengancam, dan akan menyulitkan si perempuan bila menolak atau memberikan pelayanan seksual hingga pemerkosaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang demikian luas, sehingga dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan yang lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, serta ada atmosfer kerja yang memungkinkan tumbuhnya suburnya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum.
dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban. Seperti misalnya pelecehan seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar, dan sebagainya. Terdapat 431.471 kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan pada tahun 2019, lalu baik yang dilaporkan maupun ditangani. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang dimana hanya berjumlah 406.178. Kasus kekerasan seksual pun juga terjadi kepada perempuan yang mengalami disabilitas, dan kasus tersebut naik 47% dibandingkan tahun lalu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 45 menyebutkan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut perkosaan, pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan. Juga oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 5, pasal 8, dan pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. Dalam memberantas pelecehan ataupun kekerasan seksual, pemerintah memiliki peran sebagai pelindung korban dengan cara membuat undang-undang maupun peraturan, dan sebagai pengadil pelaku dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku. Sekarang kita bahas mengenai apa sih yang harus dilakukan jika ada pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi. Namun, tentunya kita dapat melakukan tindakan preventif atau pencegahan pelecehan seksual. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan saat mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Yang pertama, mengonfrontasi langsung pelaku. Kapanpun kamu merasa tidak nyaman karena pelecehan seksual, bahkan meskipun pelaku melakukannya secara bercanda, bersikaplah dengan tegas dan lakukan sesuatu untuk menghadapinya. Kebanyakan wanita merasa ragu atau takut bersikap tegas karena khawatir akan menyinggung perasaan pelaku, takut memicu keributan, atau takut dianggap berlebihan. Namun, kamu perlu menyadari bahwa hal yang paling penting adalah martabat dan dirimu sendiri, bukan perasaan atau opini orang lain. Dengan bersikap tegas, pelaku juga mungkin bisa menyadari kesalahan dan segan untuk berbuat lebih jauh. Yang kedua, selalu waspada. Sering mendengar kasus pelecehan seksual di tempat umum, khususnya di transportasi umum. Nah, karena itu penting untuk selalu bersikap waspada saat kamu berada di tempat umum. Misalnya, jangan terlalu asyik bermain HP sampai lupa dengan kejadian sekitar. Selain itu, pilihlah tempat khusus wanita ketika menggunakan transportasi umum untuk mencegah tindakan pelecehan seksual. Yang ketiga, mempersenjatai diri. Tidak ada salahnya bila kamu belajar bela diri agar kamu bisa melindungi diri sendiri dari tindakan kejahatan sekaligus sebagai olahraga. Namun, bila tidak sempat, bawalah semprotan merica kemanapun kamu pergi. Alat ini sangat berguna loh saat kamu dalam bahaya. Yang keempat, teriak dan lari. Ada situasi ketika kamu tidak mungkin mengonfrontasi pelaku pelecehan secara langsung. Misalnya saat kamu sedang sendirian, maka langkah yang bisa kamu lakukan adalah segera ambil langkah 1000 atau lari. Hal ini penting karena memancing kemarahan penjahat seksual hanya akan membahayakan nyawamu. Kalau kamu tidak bisa kabur, tarik perhatian orang-orang di sekitar dengan cara berteriak. Yang terakhir, ceritakan kepada keluarga dan sahabat. Bila kamu mendapat tindakan pelecehan secara terus-menerus, beritahukanlah kepada keluarga atau sahabat terdekat untuk meminta solusi dan bantuan. Dukungan dari orang-orang terdekat sangatlah dibutuhkan di saat seperti ini. Bila perlu, kamu bisa meminta keluarga atau sahabat untuk menemanimu melaporkan pelaku ke pihak berwenang. Nah, dari paparan mengenai pelecehan seksual yang sudah dijelaskan tadi, pastinya udah pada ngerti dong apa sih pelecehan seksual itu, bentuk dan jenisnya, dan bagaimana cara menghadapinya, serta penjelasan lainnya. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada wanita loh, bahkan pria juga dapat mengalami kejadian pelecehan seksual. Dapat disebutkan bahwa pelecehan seksual ini tidak mengenal gender ataupun umur. Maka dari itu, penting sekali untuk mengedukasi mengenai hal ini dari kecil agar orang-orang dapat memahami dan mengerti bahwa pelecehan seksual ini merupakan hal yang salah, dan harapannya untuk kedepannya semoga kejadian pelecehan seksual ini berkurang atau tidak ada lagi. Stay safe dan terus jaga diri ya. Break the silence, stop the violence. Sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Have a nice day.